Oke, kita mulai ya. Pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ya. Bu. Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu tuh sudut berelasinya baru sampai di kuadran 3. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu perbandingan trigonometri sudut berelasi yang ada di kuadran 4. Nah, seperti kalian ketahui, kuadran 4 tuh ada di sini ya. Bentar. Nah, ini kuadran 4, di mana sudutnya itu antara 270 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Jadi sudutnya ada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, perbandingan trigonometri yang ada di kuadran 4 ini yang nilainya positif itu hanya untuk cos sama sekan. Karena sekan kebalikan dari cos ya. Nah, untuk yang lain, ya untuk sin, untuk tan, untuk kebalikan dari sin dan tan, yaitu ada kosekan sama kotangen, itu nilainya semua negatif. Ya, nanti Ibu ajarin cara menghafalnya dari kuadran 1 sampai kuadran 4 ya. Sementara ini dulu informasinya. Nah, sekarang kita lihat di contoh 9. Tentukan nilai dari sin 315, cos 315, dan tangen 315. Kita tahu ya, 315 itu ada di kuadran 4. Jadi, 1. 315 derajat ini ada di kuadran 4. Nah, sekarang kita rubah dulu. 315 derajat ini kita rubah ke bentuk 360 derajat dikurangi alfa. Nah, berarti supaya dapat 315 derajat ini, 360 dikurangi berapa? Ada yang tahu? Supaya ya, betul. Dikurangi 45 derajat. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya, nilai alfanya ini adalah 45 derajat. Nah, berarti di sini kita bisa cari ini nilai sin-nya. Sin 315 derajat sama dengan min sin alfa. Di rumusnya gitu ya. Sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa. Berarti di sini sama dengan min sin alfanya tadi 45 derajat. 45 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan di tabel trigonometri yang kemarin ya, tabel trigonometri yang kemarin Ibu berikan itu, nah di situ nilai sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Berarti kalau min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Tuh. Nah, kemudian untuk yang cos sama. Cos 315 derajat sama dengan, kita lihat di sini, cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Jadi nilainya tetap positif ya. Jadi ini sama dengan cos alfanya tadi 45 derajat. Nah, nilai cos 45 derajat di tabel trigonometri, nanti bisa dicek lagi ya, tabel trigonometrinya, itu sama dengan setengah akar 2. Nah, kemudian yang terakhir ada tan 315 derajat. Ini kan sama dengan, kita lihat yang tangen 360 derajat dikurangi alfa, itu sama dengan min tan alfa. Berarti sama aja negatif tan 45 derajat. Tangen 45 derajat di tabel trigonometri, nilainya adalah 1. Jadi, di sini sama aja negatif 1. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Oke. Kita lihat nomor 2. Nomor 2.
Diketahui tangan theta sama dengan negatif 7/24. Dan theta sudut di kuadran 4 ya ini ya. Ini salah ketik, ini 4 harusnya. Tentukan nilai dari sekan theta dan kotangan theta. Nah, karena yang diketahui nilai tangan theta sama dengan negatif 7/24. Berarti kita bisa gambarkan dulu ke dalam segitiga siku-siku. Oke. Kalau tangan itu apa? Misalnya tetanya di sini. Terus ini sisi di depan, ini sisi miring, ini sisi samping. Kalau tangan itu apa? Demi, sami, desa yang mana? Tangan itu depan per samping ya. Samping. Nah, berarti kan ini depannya, ini sampingnya ya kan? Berarti kita kalau mau menggambarkan perbandingan trigonometrinya itu ke dalam segitiga siku-siku, negatifnya nggak usah diikutin dulu ya. Jadi negatif ini hanya menandakan sudutnya itu ada di kuadran berapa gitu. Nah ini kan ada di kuadran 4 tadi dia bilang. Karena nilai tangannya negatif, maka di situ ada negatifnya. Nah sekarang kita masukin dulu 7/24. Berarti 7 di sini, 24 yang sah. Nah, berarti buat nyari nilai sisi miringnya, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Jadi akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 576 ditambah 49. Sama dengan akar dari 625. Yaitu nilainya 25. Jadi sisi miringnya nilainya adalah 25. Nah sekarang kita lihat yang ditanyakan tadi sekan theta. Sekan itu kebalikan dari sin atau kebalikan dari cos? Cos. Cos, betul. 1/cos theta. Jadi kalau cos theta kan kemarin sami ya, sisi samping per sisi miring. Berarti kalau kalau sekan berarti sisi miring per sisi samping. Oke, sisi miringnya 25, sisi sampingnya 24. Nah, sekarang kita lihat sekan. Sekan itu kan kebalikan dari cos. Nilai sekan di kuadran 4 positif atau negatif? Positif ya. Karena tadi yang positif itu kan nilai cos dan nilai sekan di kuadran 4. Berarti ini tetap positif. Tidak perlu dikasih negatif. Nah, kemudian yang berikutnya ada cot theta. Nah, cot ini kan kebalikan dari tangannya. 1/theta. Nah, tan tetanya kan tadi udah diketahui tuh di soal. Ini ya. Tan theta sama dengan negatif 7/24. Berarti kalau cot tetanya adalah kebalikan dari tan theta. Jadi 24/7. Ada negatifnya. Karena nilai kotangan di kuadran 4 itu negatif. Betul. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Belum ada. Oke, sekarang kita kemarin udah belajar ya dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 nih tadi. Nah, cara menghafalnya gini. Perbandingan trigonometri. Jadi kan ini ada K1, ini ada dari 0 derajat sampai dengan 90 ya. 0 derajat sampai 90 derajat. Terus di sini ada kuadran kuadran 2. Di sini ada 90 sampai 180 derajat. Terus ini kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4, 270 sampai 360. Di kuadran 1 itu yang positif. Jadi kita hafalinnya yang positifnya aja karena yang positif itu kan lebih sedikit dari yang negatif ya. Jadi di sini semuanya positif.
Yang di sini yang positif adalah sin. Sin dan kebalikannya. Tapi sini saya tuliskan sin aja. Karena nanti gampang ya. Untuk menghafalnya tuh yang penting diingat ininya aja, sinnya. Ini semua sin tan. Yang ini cos. Cara menghafalnya, semua sin tangannya kosong. Jadi tadi semua ini kuadran 1, sin ini kuadran 2, tan ini kuadran 3, cos ini kuadran 4. Itu cara menghafalnya. Nah, nanti untuk yang sekan, kotangan menyesuaikan ya. Karena kan itu kebalikan dari sin cos tan. Gitu cara menghafalnya ya. Jadi selain yang ada di situ, nanti apa namanya, nilainya berarti negatif. Gitu. Oke. Ini untuk perbandingan trigonometri dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perbandingan trigonometri yang lebih dari 360 derajat atau sudutnya negatif. Nah, ini. Jadi satu putaran itu kan besarnya 360 derajat. Maka sudut yang lebih dari 360 derajat atau negatif dapat diselesaikan dengan rumus berikut. Nah, ini bisa kita rubah nih ke dalam bentuk-bentuk ini. Tapi untuk lebih jelasnya, di sini Ibu mau langsung aplikasikan ke contohnya aja ya. Nah, ini perlu diingat K-nya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Ya. Sekarang kita lihat nomor 1. Nah, nomor 1 ini masih biasa nih ya. Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Nah, perlu kalian ketahui sudut lancip ini adalah sudut di kuadran 1. Sudut lancip itu sudut di kuadran 1, di mana sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sin 320 derajat. Oh, kalau yang ini kuadran 4 ya masih ya. Sin 320 derajat ini kan ada di 320-nya ini ada di kuadran 4. Ya nggak? Sudut lancip. Nah, ini kita rubah jadi sudut lancip. Berarti sin 320 ini karena ada di kuadran 4, ya. Ini ada di kuadran 4. Berarti kita rubah jadi 360 derajat dikurangi alfa. Nah, alfanya berapa? Alfanya berapa? 360 dikurangi berapa biar jadi 320? 40. Ya, dikurangi 40 derajat. Nah, sekarang kita cek lagi tadi di kuadran 4, nilai sin positif atau negatif? Masih ingat nggak? Semua sin tangannya kosong. Positif. Positif negatif, kuadran 4. Semua sin tangannya kosong, itu yang positif. Berarti kalau di kuadran 4 kan yang positif hanya cos ya. Jadi sinnya nilainya negatif. Jadi di sini negatif. Oh, bentar, nulisnya di bawahnya. Sama dengan negatif sin 40 derajat. Gitu. Jadi cukup dirubah menjadi bentuk seperti ini. Nggak usah dicari nilainya. Gitu. Karena dia hanya disuruh menyatakan ya. Menyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Itu. Oke. Itu yang A. Nah, sekarang yang B. Cos negatif 165 derajat. Nah, gimana nih? Cos negatif 165 derajat. Nah, seperti yang kita tahu tadi di atas ya, untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, nih, sudut yang lebih dari 360 derajat atau negatif dapat digunakan rumus-rumus ini. Nah, kita lihat. Cos. Ini yang cos nih. Cos
K dikali 360 ditambah alfa. Cos alfa. Nah, K-nya ini bebas ya, maksudnya bilangan bulat. Sekarang kita buat gini. Cos negatif 165 derajat. Nah, intinya kan pakai 360 ya. Intinya kita rubahnya pakai 360 nih semuanya. Nah, berarti di sini sama dengan cos 360 derajat. Diapain? Ditambah sama alfa. Ya. Atau gini. Sorry. Ini ada satunya ya. 1 dikali K-nya kita pakai 1 yang terdekat. 360 derajat ditambah alfa. Alfanya berapa? Cos 360 derajat ditambah 360 ditambah berapa biar jadi negatif 165. Minus. Ditambah. Gimana? Ada yang tahu? Sebentar. Tunggu. Cek dulu. Oh, gini deh. Ya. Ntar ya, Ibu ulangi dulu. Jadi gini, untuk yang ini, alfanya tuh kita pakai ini nih. Pakai yang negatif 165-nya. Bentar. Cara ngubahnya gini. Jadi, si Ibu ulangi dulu dari nomor 1 ya, biar nanti konsepnya nggak tukar-tukar ya. Coba bentar. Yang 1A. Kita ulangi dulu sebentar. Nah, sebenarnya yang 1A ini boleh nih pakai yang tadi. Kalau pakai yang tadi itu berarti kita pakai konsep kuadran 4. Ya. Pakai konsep kuadran 4 yang tadi. Pakai 360 min alfa. Nah, karena ini materinya tentang ini ya, tentang sudut yang lebih dari 360 dan sudut negatif. Jadi ini bisa pakai gini. K-nya kita bisa pakai 1 dikali 360 derajat dikurangi sama, nah ini alfanya. Ini bisa jadi alfanya. 320 derajat. Jadi kan sama tuh kayak tadi ya. Sin 360 dikurangi 320 kan hasilnya 40 derajat. Nah, tapi karena 320-nya tadi ada di K4, kuadran 4, kan nilai sinnya jadi negatif. Itu ya. Tapi sama aja sih, boleh pakai yang tadi juga. Gitu. Bingung ya? Coba kita lihat lagi di soal yang B. Yang B dulu, biar nanti kelihatan polanya ya. Jadi yang ini cos negatif 165 derajat. Nah, kita pakai ini. Karena gini, 165 derajat ini kan nilainya kurang dari 360 ya. Maksudnya kalau kita lihat secara nilai 165 ini kan kurang dari 360. Nggak lebih dari 360. Jadi kita bisa pakai di sininya 1 aja K-nya. Jadi ini cos 1 dikali 360 derajat. Nah, ini sebagai alfanya. Nah, jadi dikurangi sama, ditambah ya. Ditambah sama negatif 165 derajat. Jadi berapa nih? 360 kalau ditambah sama negatif 165 derajat berapa? 195. Oke, 195. Cos 195 derajat. Nilai cos di kuadran berapa ini? Negatif 165. Oh. Oh gini, ini kan masih cos 195 ya. Kan kita dimintanya sudut lancip. Ya nggak? Sudut lancip tadi harus kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang kita pakai
sudut yang berelasi lagi, yang di kuadran berapa? 195 tuh ada di kuadran berapa? 195 ada di kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran Kuadran 3. 3. Nah, ini ada di kuadran 3. Ini soalnya agak sedikit beda ya dengan yang A ya, ternyata. Nah, oke. Ada di kuadran 3. Berarti kalau di kuadran 3 kita pakainya 180 plus alfa ya. Ya enggak? Ini kan pakainya 180 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang alfanya berapa? Biar jadi 195, 180 derajat ini ditambah berapa? 15. 15 derajat. Jadi, alfanya di sini udah ganti nih, jadi 15 derajat. Sehingga kita punya di sini sama dengan cos 15 derajat. Ini. Ada minusnya ya. Kenapa ada minusnya? Karena di kuadran 3 nilai cos Negatif. Jadi apa tuh sini? Itu. Ini Bu kasih keterangan di sampingnya. K3 nilai cos negatif. Makanya ada minnya. Coba kita lihat lagi nomor C. Tangan 250 derajat. Nah, karena 250, oh ini bisa pakai sudut berelasi biasa ya. Ini bisa pakai sudut berelasi biasa. Jadinya 250 derajat kan masih kurang dari 360 ya. Ini bisa pakai sudut relasi biasa aja ya. Jadi ada di kuadran berapa 250 derajat? Ada di kuadran 3. Kuadran 3. Sama dengan yang B tadi ya. Ada di kuadran 3. Berarti di sini 180 derajat ditambah alfa. Alfanya berapa? 180 ditambah berapa biar jadi 250? 70. 70 derajat. Oke. Jadi tangan 70 derajat. Tapi kita lihat tadi di kuadran 3 nilai tangan positif atau negatif? Positif. Positif, betul. Nah, ini tangan positif. Jadi yang dilihat itu dari soalnya ya, bukan dari hasil akhirnya. Ini kan ada tangan 70. Kita lihatnya dari soal awalnya. Soal awalnya ini sudutnya letaknya di mana. Jadi nilai positif atau negatif itu ngikutin soal awalnya. Nah, terus yang D, sekan. Sekan 470 derajat. Nah, ini nih. Ini lebih dari 360 derajat ya. Kira-kira K-nya mau pakai berapa? Yang paling mendekati 470. Kan kita rubah jadi A kali 360 ditambah alfa itu tadi ya. K-nya mau pakai berapa? Satu aja ya. Karena kalau 2 nanti kegedean nih. 2 kali 360 kan jadi 720. Besar sekali ya. Nah, jadi kita pakainya K-nya 1 aja. 1 kali 360 derajat ditambah dengan, nah ini, kalau yang tadi, kenapa alfanya itu negatif 165? Karena di sini sudutnya negatif. Jadi kalau sudutnya negatif, boleh dia pakai alfanya ini. Tapi karena ini sudutnya positif ya, lebih dari 360 derajat, alfanya boleh kita pakai nilai yang kalau ditambah dengan 360 hasilnya 470. Berapa? 360? 110. Oke, 110 derajat. Jadi di sini alfanya yang ini. Nah, ini alfanya. Jadi kita punya di sini sekan 110 derajat. Nah, ini kan belum lancip nih. Ini masih lebih dari 90 derajat. Nah, sekarang kita rubah jadi 90 derajat. 110 ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Oke, kuadran 2. Betul. Kuadran 2 berarti di sini bisa kita rubah jadi sekan 180 dikurangi alfa, ya kan ya? Kalau di kuadran 2 pakainya 180 min alfa. Berarti di sini jadi sekan
180 dikurangi berapa? Biar jadi 110. 70. 70 derajat, betul. Jadi kita punya di sini sekan 70 derajat karena alfanya yang ini. Alfanya yang sekarang, kalau tadi kan alfanya yang awal 110, ya kan? Nah, karena 110 tadi belum lancip, masih tumpul, ya, masih sudut di kuadran 2, padahal yang diminta tadi di kuadran 1, jadi dirubah lagi. Nah, dirubah lagi alfanya kita pakai yang 70 derajat. Nah, sekarang kita lihat nilainya jadinya ini ya, sekan 70 derajat. Nah, karena tadi kita udah ngerubah si sekan 470 ini kan jadi sekan 110 ya. Nah, ini nilainya masih setara nih. Masih, maksudnya kita kan nggak tahu 470 ada di mana gitu ya. Ada di kuadran mana. Nah, setelah dirubah kan jadi ketahuan nih. 110 ternyata di kuadran 2. Nilai sekan di kuadran 2 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Jadi di sini negatif ya. Negatif tekan 70 derajat. Gitu. Oke. Si agak bingung ya? Oke, kita lihat dulu di nomor 2 deh. Nomor 2 nih sama sih konsepnya, cuman bedanya dia ditanyain nilainya. Nomor 2 yang A, cos 510 derajat. Nah, sama seperti tadi, kita pakai yang cos, pakai rumusnya tadi ya. K dikali 360 derajat ditambah alfa. Nah, karena 510 lebih dari 360 derajat, berarti kita pakai alfanya bukan ini ya. Nah, cos K-nya mau pakai berapa? Yang paling mendekati berapa dikali 360 derajat yang paling mendekati 510? Gimana ya? K-nya yang paling mendekati berapa? Kalau ya 1, karena kalau mau pakai 2 terlalu besar ya, 720, padahal di situ 510 doang ya. Jadi kita pakai di sini K-nya 1 dikali 360 derajat ditambah alfanya berapa? Supaya jadi 510. 360 ditambah berapa biar jadi 510? 150. 150. 150. Jadi kan ini udah ketahuan nih, ini alfanya, ya kan? Nah, sekarang kita punya gini, jadi cos 150 derajat. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini kan masih belum tahu nih, maksudnya ini belum sudut istimewa ya. Padahal kan kita punya tabel trigonometri kemarin sudut istimewa tuh. Artinya maksudnya sudut di kuadran 1 ya kan? Ini kan masih di kuadran berapa nih? 150 ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2, betul. Berarti kita rubah jadi cos 180 derajat min alfa. Cos 180 derajat dikurangi berapa biar jadi 150? 30 derajat. Oke. Jadi alfanya ini. Ya kan? Alfanya ini. Jadi di sini kita punya cos 30 derajat. Nah, nilainya minus atau negatif? Minus atau positif? Negatif atau positif? Lihatnya dari sini yang udah kita rubah tadi. Nih, lihatnya dari sini. Bukan dari 510. Karena 510-nya kan nggak tahu ya ada di kuadran berapa. Nah, kita kan tadi udah ngerubah jadi 150. Jadi 510 udah kalian rubah jadi 150. Jadi yang dilihat sekarang di ini, kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos positif atau negatif? Negatif. Negatif. Jadi di sini negatif cos 30 derajat. Ya. Jadi di sini Ibu tambah ini cos nilainya negatif. Nah, terus kita kalau lihat di tabel trigonometri kemarin, nilai cos 30 itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Di tabel trigonometri yang kemarin. 30. Cos 30. Nilainya berapa? Akar 3. Setengah akar 3. Tapi ada minnya ya. Karena ada minnya. Itu. Min setengah akar 3 ini hasilnya. Tuh. Terus yang B. Yang B kita lihat.
Kosekan negatif 60 derajat. Kosekan negatif 60 derajat. Nah, ini nilai sudutnya negatif ya. Berarti kita bisa pakai alfanya ini aja. Ini alfa. Jadi kita punya di sini kan rumusnya gini. Kosekan K dikali 360 derajat ditambah alfa. Berarti di sini kosekan, kita pakai K-nya yang terdekat aja ya, karena ini nilainya nggak begitu gede. Nah, nilainya kecil nih. Ini kan cuma 60 ya, jadi kita pakai K-nya 1 aja. 1 dikali 360 derajat ditambah alfanya negatif 60 derajat. Jadi kita punya di sini kosekan 360 ditambah negatif 60 berapa? 300. 300 derajat. Oke, ini baru merubah ya, baru merubah. Nah, 300 sudah bisa kita lihat nilainya berapa? Kan belum ya, karena dia ada di kuadran berapa 300? 4. Oke, berarti kita cari dulu nih, kalau di kuadran 4 kan 360 min alfa, ya kan? Gini ya, 360 min alfa. Berarti kosekan 360 derajat dikurangi alfanya berapa? Biar jadi 360 dikurangi berapa? 60. Jadi di sini kosekan 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi di kuadran 4. Kuadran 4 nilai kosekan positif atau negatif? Positif. Negatif. Negatif. Ya, negatif. Karena yang positif hanya kosekan. Ya. Berarti di sini ada negatifnya. Ini kurang maju. Sama dengan negatif kosekan 60. Berapa nilainya kosekan 60? Lihat di tabelnya. Kosekan 60 kan berarti kebalikan dari sin 60. Ya. 1 per akar 3. 2 per akar 3. Oke. Ada Kebalikan minus. dari yang cos itu ya? Iya. Kebalikan dari sin. Sin 30 berapa? Oh, Sin 30. Enggak ini nih. Sin 30, kok sin 60. Sin 60, sorry. Iya, sin 60 setengah akar 3 ya, bener ya? Berarti di Ya, sini setengah akar 3. Gini ya. Nah, nanti kalau di pilihan gandanya nggak ada nih jawaban kayak gini, ini harus dirasionalkan. Masih ingat cara merasionalkan? Berarti dikali akar 3, karena penyebutnya ada akarnya ya. Jadi kita harus merasionalkan seperti ini. Nah, jadi kita punya di sini hasil akhirnya min 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 jadi 3. Akarnya hilang ya. Jadi gini jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Ada yang bingung? Gak apa-apa nih. Bilang aja, Bu, saya masih bingung yang di mana. Tuh. Karena habis ini kita akan main rumus-rumus lagi nih. Identitas trigonometri ya. Oke. Gitu. Mungkin Ibu ralat sedikit ya nomor 1A ya. Karena tadi, supaya nanti kalian konsepnya lebih mudah nih. Ibu ralat sedikit nomor 1A. Ini kan tadi sudutnya 320 derajat ya. Tadi kan kita sepakat kalau yang sudutnya negatif itu menjadi alfanya langsung. Tapi kalau yang sudutnya positif, kita cari yang ini. Ibu balikin lagi ke jawaban yang pertama tadi aja ya. Supaya tidak bingung konsepnya. Sebentar. Aduh. Nomor 1 yang A. Tadi sin 320 derajat. Nah, ini kita pakai konsep kuadran 4 aja. Biar kalian nggak bingung. Sin 320 berarti karena di kuadran 4, pakainya tadi 360 minus alfa.
Alfanya tadi 40 derajat. Nah, pakai ini aja ya. Jadi, karena di kuadran 4 nilai sin negatif, jadi min sin 40 derajat. Oke, pakai itu aja. Oke, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ke identitas trigonometri. Ada pertanyaan sampai sini? Atau satu soal lagi? Satu soal lagi ya? Yang kayak nomor 2 deh. Bentar, Ibu kasih soalnya di sini. Karena kita masih punya 2 menit nih. 2 menit buat bahas ini kayak gini aja dulu. Misalnya di sini Ibu punya, sebentar. Mana ya yang ada di buku? Soalnya, oh ini aja. Misalnya di sini ada sin 500. Oh tadi 510 udah ada belum ya? Oh udah ya. 570, 630. 675 derajat. Nah, coba ini. Sin 675 derajat. Nah, kalau seperti ini, kan tadi rumusnya gini ya. Sin K dikali 360 derajat ditambah alfa. Nah, sebenarnya K-nya ini bebas. Yang penting K-nya ini mendekati sudut awalnya ya. Ini kan sudutnya 675. Misal ya, Ibu mau pakai K-nya 1. K-nya mau pakai 1. Berarti sin 1 dikali 360 derajat ditambah berapa? Biar jadi 675. 315. 315 derajat. Oke. Berarti di sini kita punya alfanya adalah 315 ya. Jadi 315 derajat. Nah, ini kan baru dirubah nih. Jadi kelihatan ya, sudutnya ada di kuadran berapa, begitu kan? Nah, kemudian gini. Apa namanya? 315 itu ada di kuadran berapa? Nah, ini step berikutnya. 4. Kuadran 4. Nilai sin positif negatif? Negatif. Oke. Jadi di sini kita bisa rubah jadi sin 360 min alfa. Ini tadi. Karena di kuadran 4 berarti kita pakai rumus yang 360 dikurangi alfa. Jadi di sini kita punya sin 360 derajat dikurangi berapa? Biar jadi 315 derajat. Oke, 45 derajat. 5. Nah, berarti sekarang alfanya kita punya yang 45 derajat. Nih ya. Nah, karena tadi nilai sin di kuadran 4 negatif, jadi di sini min sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa di tabel trigonometrinya? Berapa ya? Berapa yuk? 45 itu setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Jadi di sini min setengah akar 2. Oke, udah mulai kelihatan ya polanya ya, pola mengerjakannya. Jadi dirubah dulu, kalau sudutnya lebih dari 360 derajat, dirubah dulu ke sudut-sudut yang ada di kuadran 1 sampai 4. Bebas ya, mau pakai K berapapun. Yang penting kalian tahu nih, oh 675 nih kira-kira ada di mana sih gitu. Ya. Nah, setelah kalian sudah tahu letak 675 ada di kuadran antara 1 sampai 4, nah baru kita bisa lihat, kita bisa cari nilainya menggunakan konsep aturan sudut berelasi yang sudah kita pelajari kemarin dan tadi ya sebelum kita masuk ke materi ini. Gitu. Begitupun dengan yang sudutnya negatif. Sudutnya negatif juga sama. Itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang Ibu mau lanjut ke, nah ini, identitas trigonometri. Ya, kita lihat. Perhatikan persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi Y kuadrat.
Nah, kan kalau kita punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat, ini bisa kita jabarkan menjadi X plus Y dikali X min Y. Persamaan tersebut bernilai benar untuk semua nilai X dan Y. Pada persamaan yang memuat fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap nilai variabel pada daerah asal yang telah ditentukan, persamaan tersebut disebut dengan identitas trigonometri. Beberapa identitas trigonometri diantaranya identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Identitas-identitas tersebut dapat kalian temukan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang telah kalian pelajari. Menggunakan hubungan sudut berelasi, kalian dapat membuktikan identitas tersebut berlaku untuk sebarang nilai sudut. Nah, ini sebenarnya untuk yang identitas kebalikan, yang pertama, ini kita udah belajar ya kemarin ya. Jadi kalau sin itu saling berkebalikan dengan kosekan. Ya. Kalau cos saling berkebalikan dengan sekan. Tangen saling berkebalikan dengan kotangen. Gitu ya. Kemudian kalau identitas perbandingan, kemarin Ibu juga sudah beritahu bahwa nilai tangen itu adalah sin per cos. Otomatis nilai kotangen adalah kebalikan dari nilai tangen, yaitu cos per sin. Nah, gitu. Nah, untuk nomor 3, ini baru ya. Nah, identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras tuh yang pertama ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini harus ingat. Ya, karena nanti kalau ngerjain soal-soal tuh bisa aja keluar yang konsep ini. Nah, sekarang kita lihat. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, ini bisa kita rubah menjadi 2 hal. Yang pertama, kalau mau cari sin kuadrat alfa, ini sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Yang kedua, dia bisa dirubah jadi ini. Kalau mau yang dicari cos kuadrat alfa, berarti sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, kemudian selain identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat tadi, kita juga punya identitas 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang ketiga ada 1 plus kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah beberapa rumus identitas dasar yang bisa kita gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yang sesuai dengan masalah yang ada di soal ya tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat pembuktian identitas trigonometri. Pada identitas trigonometri terdapat persamaan yang memuat bentuk trigonometri dan menghubungkan dua ekspresi pada kedua ruas persamaan. Suatu identitas bernilai benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan salah satu cara. Ini boleh A, boleh B, boleh C, bebas. Jadi kalau yang A, jika bentuk ruas kiri persamaan lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan. Nah, kalau yang B, jika bentuk ruas kanan persamaan lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kanan persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kiri persamaan. Jadi intinya yang A sama B, kita lihat dari sisi kiri dan sisi kanan persamaan itu, mana sih yang lebih rumit gitu ya. Nah, yang lebih rumit itu bisa kita sederhanakan. Kita samakan dengan ruas yang lainnya ya. Nanti kita lihat di contoh soal. Kemudian yang C, ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain. Ini juga boleh. Jadi kita kerja kanan kiri kita kerjain sehingga nanti dia punya bentuk akhir kedua ruas tersebut tepat sama. Nah, sekarang kita lihat dulu di contoh. Oh enggak, ini masih ada teorinya ya. Nah, langkah-langkah membuktikan identitas trigonometri. Ubahlah semua fungsi trigono ke bentuk fungsi dasar. Fungsi dasar ada sinus dan kosinus. Ubahlah ke bentuk paling sederhana. Dalam menyederhanakan, kalian dapat menggunakan strategi samakan penyebut. Ini kalau dia bentuknya pecahan ya. Pasti harus disamain penyebutnya. Kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 1, kayak gini. Ini kan sin alfa per sin alfa, contohnya. Ini kan sama aja 1 nilainya ya sebenarnya. Cuman satunya dimanipulasi jadi sin alfa per sin alfa. Kemudian yang ketiga, tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara dengan 0. Nah, ini juga dimanipulasi nolnya. Jadi cos alfa min cos alfa misalnya.
sekarang kita lihat di sini ada 3 contoh soal. Nah, ini ada yang di LKS juga ya. Nah, jadi Ibu ambil dari LKS kalian, ada juga yang dari buku lain. Kita lihat dulu nomor 1 ada 1 min sin X. X-nya ini alfa ya. Jadi sudut alfanya itu bisa aja tulisannya X, theta, alfa, beta, dan lain-lain. 1 min sin X sama dengan secant X min tangen X. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ruas kiri dan ruas kanan, ini kan kayaknya lebih kompleks yang mana? Ini bebas ya, mau dianggap yang lebih kompleks menurut kalian. Yang kiri atau yang kanan? Yang nomor 1 itu. Yang lebih kompleks, yang lebih sulit, kayaknya lebih rumit nih yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Yang kiri, oke. Boleh, yang kiri kita buktikan ke kanan. Jadi yang kanan nggak usah diapa-apain, yang kiri yang kita rubah. Oke. Nomor 1. 1 min sin X per cos X. Jadi kita rubah nih yang sebelah kiri, yang ini. Nah, yang kanan diam aja, nggak usah diapa-apain. Nah, jadi kita buat gini ya, 1 min sin X per cos X. 1 min sin X ini bisa kita pecah jadi gini ya bentuknya ya. 1 per cos X dikurangi sin X per cos X. Iya nggak? Bener nggak? Kalau misalnya di sini, kayak contoh sederhananya ya, Ibu punya 1 plus 3 per 2. Ini kan sama aja 4 per 2 ya, ya nggak? Nah, 1 plus 3 per 2, ini kan kalau kita pecah itu bisa 1 per 2 ditambah 3 per 2, ya nggak? Nah, kalau kita pecah jadi 2 gini kan, ini kan sama, hasilnya juga nanti 4 per 2. Gitu. Gitupun ini berlaku untuk boleh penjumlahan, pengurangan juga sama ya. Jadi kalau ada 1 min sin X per cos X, artinya 1 punya penyebut cos X, sin X juga punya penyebut cos X. Nah, berarti di sini 1 per cos X itu apa? Masih ingat nggak? Kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos apa? Sekan atau kosekan? Kebalikan dari cos. Kebalikan dari sekan. Jadi 1 per cos X bisa kita rubah jadi sekan X. Sin X per cos X itu sama dengan nilai tangen X. Ya nggak? Sin per cos kan tangen ya. Udah deh selesai pembuktiannya. Gitu doang. Sama nggak sama di ruas kanannya hasil akhirnya? Sama. Nah gitu. Jadi yang kita rubah itu hanya salah satu ruas saja. Nggak usah dua-duanya. Gitu. Kalau mau dua-duanya juga boleh sih. Tadi kan ada ya pilihan yang ketiga tadi. Merubah kedua ruas menjadi suatu bentuk yang sederhana gitu. Jadi sama-sama dirubah ke suatu bentuk gitu. Boleh. Tapi kalau ngerjain kayak gini biasanya sih kalau ibu ya salah satu ruas aja dirubah aja. Diganti menjadi ruas yang lain gitu. Nah, sekarang kita lihat tuh yang B. Soal B. Lihat ruas kiri dan ruas kanan yang ribet yang mana? Yang rumit yang mana? Yang kanan. Yang kanan. Kanan. Yang kanan 1 per sin X cos X. Oke, bentar. Yang kanan. Kayaknya lebih rumit yang kiri deh. Karena di sini ada satu per tan dan ada tan juga ditambah lagi dengan tan ya. Oke, ini Ibu buktikan yang kanan ya. Yang kanan kita buktikan, yang kiri kita buktikan ke kanan. Sorry. Jadi yang kanan kita diamin aja. Nah, sekarang 1 per tan X ditambah tan X. Nah, ini kita rubah. Tan X itu apa sih? Kan tadi kan triknya adalah kita merubah fungsinya menjadi bentuk
dasar sin sama cos ya, bisa digituin ya, bisa dirubah gitu boleh. Jadi tan di sini, karena di sini kan unsurnya sin cos nih, yang kanan nih ada sin ada cos, berarti kan nggak ada tannya. Jadi caranya adalah merubah tannya menjadi sin cos. Tangan itu kita tahu bahwa tangan apa? Tangan itu kan sin per cos, ya nggak? Iya. Jadi ini bisa kita rubah tangannya yang bawah jadi sin X per cos X. Tangan yang di kanan, yang ini kita rubah juga jadi sin X per cos X. Ya. Nah, sekarang 1 per sin X. Jadi kalau misalnya 1 per sin X per cos X, ini kan sama aja. Ini ya, Ibu tulis di sini. 1 per sin X per cos X, ini kan sama aja 1 dibagi sin X per cos X, ya enggak? Ya. Kalau dibagi, jadi dikali kan dibalik ya. Jadi cos X per sin X. Berarti kan sama aja cos X per sin X ya. Nah, ini kita ganti jadi cos X per sin X. Ditambah sin X per cos X. Nah, kalau ada bentuk pecahan seperti ini, kita samakan penyebutnya. Sama ini penyebutnya. Karena di sini punyanya sin X, di sini punyanya cos X, KPK dari ini dua, maksudnya hal yang bisa membagi kedua hal tersebut. Nah, itu kan bisa gini. Penyebutnya kita kaliin aja langsung gini. Ya. Sin X, cos X saja, dua-duanya kita masukin ke sini. Lebih mudahnya gitu. Nah, sin X cos X kita bagi dengan sin X. Aduh. Kita bagi dengan sin X. Tinggal apa? Sin X cos X dibagi sama sin X. Tinggal apa? Gini. Sin X cos X kita bagi dengan sin X. Kan ini bisa dicoret ya. Sisanya tinggal cos X. Nah, habis itu cos X-nya kita kaliin sama ini. Jadi ini tadi dibagi kayak apa namanya? Operasi pecahan biasanya nih. Jadi dibagi dulu terus dikali, ya kan? Nah, dikali sama cos X. Cos X dikali sama cos X jadi cos kuadrat X. Ya. Jadi kita punya di sini cos kuadrat X. Ditambah, nah sekarang yang satunya. Sin X cos X dibagi sama cos X. Dibagi sama cos X. Coret, coret. Tinggal sin X, ya kan? Ini dibagi. Habis itu dikali sama ini. Nah. Sin X dikali sama sin X. Jadi, sin kuadrat X. Oke, jadi kita punya di sini sin kuadrat X. Nah, kalian tadi kan udah Ibu kasih ringkasan tuh di awal. Kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X di identitas Pitagoras tadi ya. Ini sama dengan 1. Jadi yang ada di atas ini, yang cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, itu bisa kita ganti jadi 1. Nah, yang bawah tetap X cos X. Sama nggak dengan yang kanan hasilnya? Sama. Sama ya. Nah, ini Saya hasilnya pasti sama dengan ini. Ya kan? Gitu. Jadi agak-agak abstrak memang materi yang ini ya. harus membolak-balikan keadaan ya, harus membolak-balikan keadaan. Gitu. Nah, untuk nomor 2, mungkin 1 nomor lagi yang nanti sisanya kalau nggak cukup waktunya Ibu buatin ini tambahan pembahasannya. Oke, sekarang nomor 2 sama ya. Nomor 2 yang A. Buktikan identitas trigonometri berikut. Sin kuadrat A min sin kuadrat A. Ini kalau kita lihat dari contohnya ini, yang rumit itu kan yang kiri ya.
Lebih banyak tuh anak-anaknya ya. Pokoknya suku-sukunya lebih banyak ya. Nah, ini Ibu mau coba buktikan yang kiri ke kanan ya. Karena yang kanan kan lebih simpel, cuma tan kuadrat alfa min tan kuadrat beta. Nah, sekarang gini. Yang kiri, Ibu tulis dulu sin kuadrat alfa, sin kuadrat beta dibagi dengan cos kuadrat alfa, cos kuadrat beta. Nah, ini kan dipisahkan dengan tanda minus nih. Berarti bisa kita pisah jadi dua ya. Jadi kita punya di sini sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta. Nah, terus habis ini diapain? Habis ini bisa kita pisah nih. Jadi dua bagian. Jadi, bentar. Jadi sin kuadrat alfa bisa kita per sama ini. Ini kita per sama ini. Jadi gini. Dipisah maksudnya gini. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali dengan 1 per cos kuadrat beta. Aduh. Jadi 3. Nah, gini. Sama aja kan ini? Cuman dipisah jadi dua bagian aja. Paham ya? Nah, terus habis itu yang kanan juga sama, yang sebelahnya. Sin kuadrat beta. Oh, ini bukan per ini ya, sorry. Ini yang beda ini. Yang sama tuh yang ini. Kita lihat sudutnya, karena sama-sama beta. Ya kan? Ini kan tadi sama-sama alfa nih. Nah, yang ini sama-sama beta. Jadi kita perin sama yang beta. Nah, jadi kita pecah, jadi kita punya gini. Dikali 1 per cos kuadrat alfa. Nah, tadi sin per cos itu apa? Sin per cos itu apa sih? Tan. Tan. Jadi kalau di sini sin kuadrat per cos kuadrat, berarti jadinya tangen kuadrat alfa. Ya. Terus 1 per cos itu apa? 1 per cos. 1 per cos itu kebalikan dari cos apa? Sekan ya? Sek. Ya, sekan. Sekan kuadrat beta. Karena di sini sudutnya beta, hati-hati. Nah, yang sana juga sama. Sin per cosnya kita rubah jadi tangen kuadrat beta. Yang ini jadi sekan kuadrat alfa. Oh, iya. Nah, sekarang kita tahu bahwa di catatan awal tadi, sekan kuadrat X itu sama aja 1 min tangen kuadrat X. Tadi di catatan awal tadi di atas. Berarti di sini, yang sekan kuadrat ini bisa kita ganti jadi 1 min tangennya. Jadi kita punya di sini tangen kuadrat alfa. Sekannya kita ganti jadi 1 min tangen kuadrat beta. Hati-hati sudutnya di sini beta ya. Dikurangi tangen kuadrat beta. Yang ini jadi 1 min tangen kuadrat alfa. Oh, 1 plus ya. Sorry. 1 plus. Bukan 1 min. Nah, 1 plus. Tandanya salah. Kemudian, setelah sampai di sini, sekarang kita kaliin ke dalam kurung. Nah, ini agak panjang nih. Tangen kali 1, ini dikali sama ini. Ini juga sama. Ini dikali ini dikaliin sama ini. Jadi, tangen kuadrat alfa dikali 1 kan jadinya tetap nih. Tangen kuadrat alfa. Tangen kuadrat alfa dikali tangen kuadrat beta. Jangan lupa nih tandanya plus. Jadi plus tangen kuadrat alfa, tangen kuadrat beta. Dikurangi, ini dikali 1, tangen kuadrat beta. Ini tandanya min, ketemu sama plus, jadi min. Ya kan? Jadi tangen kuadrat beta, tangen kuadrat alfa. Nah, sekarang ada yang sama nggak? Ada nih. Ini sama ini sama ya. Yang satunya plus,
yang satunya min. Habis dong, ya nggak? Plus tangan kuadrat alfa, tangan kuadrat beta dikurangi tangan kuadrat. Ini kan sama aja nih kalau kita balik tangan kuadrat alfa, tangan kuadrat beta juga yang belakang ini ya. Jadi ini bisa kita habis ya, coret aja. Sisanya tinggal tangan kuadrat alfa dikurangi tangan kuadrat beta. Sama nggak dengan ruas kanannya tadi? Sama ya. Nah, ini jadi terbukti deh. Agak panjang sedikit. Ya, panjang, Bu. Bukan panjang sedikit, tapi panjang banget. Aduh. Oke, untuk nomor 2B, kita lihat ya. 2B. Kita lihat dulu soalnya. Nah, ruas kiri dan ruas kanan di sini yang lebih rumit. Bisa kita lihat di sini. Yang ruas kiri ya, karena ada 3 penjumlahan. Boleh kita buktikan ruas kiri ke ruas kanan. Ruas kanannya didiemin aja. Ya. Ruas kirinya yang kita rubah. Oke, sebentar. Ibu tulis dulu. Ada kosekan X ditambah tangen X ditambah cot X. Nah, di sini unsurnya ada cos sama sin yang di ruas kanannya. Nah, ini ada cos, ini ada sin cos. Berarti kita rubah nih semuanya jadi cos sama sin. Itu. Jadi untuk membuktikan ruas kiri ke ruas kanan atau ruas kanan ke ruas kiri, kita lihat dulu ke persamaan yang sebelahnya yang kita mau buktikan itu ke sebelahnya itu dilihat apa aja adanya. Kayak ini kan di sebelah kanan kan adanya cos dan sin. Berarti yang kiri kita rubah ke cos dan sin. Berarti kita gini sama dengan kosekan X. Kita tahu bahwa kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Jadi bisa kita ganti 1 per sin X. Ditambah tangen X. Tangen X itu kan sin per cos. Ya. Nah, kemudian cot X. Cot X ini kebalikan dari tangen X. Jadi kalau tangennya sin per cos, berarti cot tangennya cos per sin. Setelah kita punya ini semua, sekarang kita samakan penyebutnya. KPK dari sin cos. Nah, ini kan ada sin, ada cos. Ini sin, ini cos, ini sin. Ya. Nah, karena ada 3, sinnya ada 2 kali, boleh. Kalau misalnya kalian hanya menulis 1 aja, jadi nggak usah sinnya 2 kali ditulis untuk penyebutnya, tulisnya gini aja. Sin X sama cos X ini udah mewakili ketiga penyebut yang ada di atas. Ya. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama, sin X cos X kita bagi dengan ini dulu. Sin X cos X dibagi sama sin X kan sisanya cos X. Ini dibagi. Habis itu dikali sama 1. Cos X dikali sama 1 tetap jadi cos X. Itu ya. Nah, yang berikutnya, sin X cos X kita bagi sama ini, cos X. Sin X cos X dibagi sama cos X. Berarti kan cos X-nya habis, sisa sin X. Ya. Nah, ini kemudian dikali sama sin X. Sin X dikali sama sin X, hasilnya adalah sin kuadrat X. Dan yang berikutnya, kita punya yang terakhir ini ada cos X dibagi sama sin X cos X dibagi sama sin X. Sin X cos X dibagi sama sin X kan sin X-nya habis. Sisanya cos X. Cos X kita kali sama cos X. Ini dikali tadi dibagi ya. Cos X dikali sama cos X jadinya cos kuadrat X. Nah, kemudian di sini kita lihat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X di dalam identitas trigonometri hasilnya sama dengan 1. Jadi kita punya cos X ditambah 1 dibagi dengan sin X cos X. Itu. Nah, coba kita lihat dulu tadi di ruas kanannya. Nah, ini udah sama ya. Cos X ditambah 1 dibagi sama sin X cos X. Nih, kita sama dengan ruas kanannya. Nah, ini tadi. Itu ya. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3 kita lihat di sini
buktikan identitas trigonometri sama ya. Kita lihat ruas kiri dan ruas kanan yang ribet, yang rumit, yang kompleks itu kan adalah ruas kiri ya. Nah, kita buktikan, kita kembali membuktikan ruas kiri ke ruas kanan. 2 min sekant kuadrat X dibagi sekant kuadrat alfa dibagi sama sekant kuadrat alfa. Oke, bentar. Ibu catat dulu. Nomor 3A. 2 min sekant kuadrat alfa dibagi sama sekant kuadrat alfa. Sama dengan, nah. Sekarang kita rubah. Kita lihat dulu tadi unsur yang di sebelah kanan ada apa? Oh, ada sin aja. Berarti mau nggak mau nih kita rubah nih ke sin. Tapi kan, apa namanya, nggak bisa langsung ya. Jadi ini kita pecah dulu nih. Ini kan ada dua hal ya. Ada 2 dikurangi sekant kuadrat X. Berarti bisa kalian bagi 2. Jadi 2 per sekant kuadrat alfa dikurangi sekant kuadrat alfa dibagi sekant kuadrat alfa. Ini ya. Bisa dipecah jadi 2. Tadi pembatasnya adalah tanda min. Dikurangi. Nah sekarang 2 per sekant kuadrat alfanya ini kita buat tetap dulu begini. Kemudian yang kanan ada sekant kuadrat alfa dibagi sama sekant kuadrat alfa. Ini kan sama aja 1 ya. Nah, berarti kita ganti dengan 1. Gitu. Nah, sekarang sekant kuadrat alfa. Sekant itu kan kebalikan dari cos. Jadi bisa kita ganti gini. 1 per cos kuadrat alfa. Min 1. Kita lihat dulu di sini. 2 dibagi sama 1 per cos kuadrat alfa. Ini kan sama aja 2 dikali cos kuadrat alfa per 1. Ya enggak? Nah, jadi di sini bisa kita rubah jadi 2 cos kuadrat alfa. Karena 2 dikali cos kuadrat alfa per 1 kan sama aja 2 cos kuadrat alfa. Nah, ini min 1. Oke. Nah, karena tadi maunya dirubah jadi sin, cos kuadrat alfa ini bisa kita rubah jadi sin. Gimana caranya? Nah, kalian kan tahu tadi rumus identitas yang Pitagoras tadi, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti cos kuadrat alfa bisa kita ganti jadi 1 min sin kuadrat alfa. Jadi kita punya di sini 2 cos kuadrat alfanya. Yang ini kalian ganti jadi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, dikurangi 1. Kemudian kalikan ke dalam kurung. Jadi punya 2 min 2 sin kuadrat alfa min 1. Habis itu kita sederhanakan lagi. Ini bisa kita kurangi ya. 2 dikurangin sama 1 kan 1. Jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kita lihat. Sama nggak hasilnya dengan yang ada di ruas kanannya tadi? Udah sama ya ini ya. Berarti udah terbukti bahwa ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Gitu. Oke, the last one, satu lagi. Yang nomor 3B. Jelas terlihat bahwa yang rumit ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Jadi kita akan membuktikan kiri ke kanan. Lagi. Soalnya emang kalau di soal-soal itu biasanya kiri ke kanan yang paling sering ya. Cuman ya kadang juga ada yang dari kanan ke kiri sih. Oke, Ibu tulis dulu nomor 3B. Itu tadi soalnya yang kiri 1 plus tangan kuadrat alfa dibagi dengan tangan kuadrat alfa 1 plus cot kuadrat alfa. Coba kita lihat lagi. Benar ya? Oke. Nah, sekarang kita ganti dulu yang tangan sama cotnya ya. Ke dalam bentuk sin dan cos. Tangan kuadrat ini bisa kita ganti jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Dibagi dengan yang ini sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. 1 per plus kot tangan itu kan kebalikan dari
tangannya. Jadi kalau tangannya sin per cos, berarti kotangannya cos per sin. Cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Nah, sama dengan, sekarang kita samakan penyebutnya. Satu ini kan sama aja 1/1 ya. Nah, kita samain nih. Penyebutnya yang di sini 1, yang di sini cos kuadrat alfa. Berarti bisa kita jadiin pernya cos kuadrat alfa aja. Nah, cos kuadrat alfa dibagi 1 dikali 1. Berarti kan tetap cos kuadrat alfa. Ditambah cos kuadrat alfa dibagi sama cos kuadrat alfa itu 1. 1 dikali sama sin kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa. Kita manipulasi aja satunya. Maaf. Satunya di sini kita manipulasi jadi sin per sin. Kenapa, Bu, dimanipulasi jadi sin per sin? Karena penyebutnya di sini sin ya. Kita coba manipulasi jadi sin per sin. Jadi ini tetap ya, yang di luar gini sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Yang ini jadi sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Ini. Nah, kemudian setelah kita punya kayak gini, ini kan sama-sama penyebutnya sin kuadrat alfa nih. Ini sama sin kuadrat ya. Sin kuadrat alfa. Berarti yang atas tulis dulu tetap ya. Cos kuadrat, yang atas bisa dirubah nih. Yang ini. Cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa itu kan sama dengan 1 ya kalau di identitas trigonometrik. Jadi bisa kita ganti jadi 1 per cos kuadrat alfa. Dibagi sama sekarang yang bawahnya. Yang ini tetap sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ini kan sama-sama punya sin kuadrat alfa. Kita ganti jadi sin kuadrat alfanya nulisnya sekali aja. Yang atas jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini. Nah, kemudian ini sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa kan 1. Ya. Jadi kita punya di sini, kita ganti lagi. 1 per cos kuadrat alfa. Ini tetap sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Yang di dalam kurung jadi 1 per sin kuadrat alfa. Ya. Oke, ini kan perkalian nih. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, lihat yang penyebut yang bawah. Dikali sama 1 per sin kuadrat alfa ini bisa kita coret. Ya. Oke. Jadi kita tinggal punya 1 per cos kuadrat alfa dibagi sama 1 per cos kuadrat alfa. Berarti hasilnya habis dong ya. Ini dibagi sama ini sama dengan 1. Ya. Cukup panjang ya ini ya. Jadi hasilnya benar nggak tadi di ruas kanannya 1? Kita lihat benar. 1. Gitu deh. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita foto bersama. Wah, banyak nih. Sampai halaman 2.